Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang mudah-mudahan kegiatan kita ini bujur-bujur membawa kita pada keridhaan Allah dan kebaikan-kebaikan di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar ila an qala wa qala alaihi assalatu wassalam idza shara ahlul jannati ila jannah wa ahlun nari ila nar ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila penghuni surga sudah berada di dalam surga dan penghuni neraka pun sudah ada di dalam neraka, ji'a bil maut, didatangkanlah kemudian kematian itu, hatta yuj'ala baina jannati wan nar, kemudian kematian tersebut diletakkan antar surga dan neraka. Tsumma yudbahu, kemudian kematian itu disembelih. Tsumma yunadi munadin ya ahla jannati la maut wa ya ahlan nari la maut. Kemudian ada yang menyeru dengan suara nyaring, wahai sekalian penduduk sorga, kadada lagi yang namanya kematian. Wahai sekalian penduduk neraka, kadada lagi yang namanya al-maut atau kematian. Fayazdad ahlul jannati farahan ila farahihim, wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Maka kemudian penduduk sorga bertambah kegembiraannya yang tadinya sudah gembira, dan penduduk neraka pun bertambah kesedihannya yang sebelumnya sudah sedih. Ini masih berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fase umur ketika manusia berada di alam akhirat atau di hari kiamat lebih tepatnya. Imam Al-Haddad Sidin menukil juga riwayat hadis yang dikisahkan tadi, ketika orang yang berhak masuk surga sudah dalam surga dan orang-orang yang memang akan masuk neraka sudah masuk dalam neraka, ketika itu didatangkan kematian. Jadi kematian itu diolah oleh Allah Ta'ala semacam hewan sembelihan berbentuk fisik. Kelihatan berbentuk fisik, ada fisiknya. Lalu diletakkan kematian tadi di tengah-tengah antar surga dan neraka. Penghuni surga menatap dan melihatnya. Penghuni neraka pun melihat kepada kematian yang sudah berbentuk fisik. Lalu al-maut atau kematian tadi disembelih di tengah seluruh penduduk surga dan neraka. Setelah disembelih, lalu ada seruan, panggilan nyaring, suara, pengumuman gitu.
Wahai penduduk sorga, kadada lagi nang namanya kematian. Wahai penduduk neraka, kadada lagi yang namanya kematian setelah kematian itu disembelih di saat tersebut. Jadi itu satu isyarat bahwa siapapun yang sudah masuk sorga, salawasan di dalam sorga. Selama-lamanya, mu'abbadun. Kadada dibatasi dengan kematian lagi. Nikmat-nikmat yang luar biasa dahsyatnya di sorga itu akan dinikmati penghuni sorga tanpa batasan waktu lagi. Kadada lagi istilah was-was bau makan yang kayak di dunia kadada. Namun kita kan kalau sudah umur 45 ke atas, 50 ke atas, ada aritan-aritan, kada kawa makan ini itu. Surungi orang bulan Maulid, hundang sing nyamanan, takutan kolesterol, iyalah. Kenapa takutan kolesterol naik? Takutan lakas mati. Disurungi orang ketika hari raya Idul Adha daging sing banyakan kadewani. Kalau pina darah tinggi. Disurungi orang teh manis kadewani nang gulanya. Kalau pina gula tinggi. Seberataan itu atas dasar kecemasan terhadap kematian. Ketika sudah orang masuk sorga, menikmati nikmat nang dahsyat dalam sorga, ditambah kenikmatan tadi dengan pengumuman kematian itu sudah disembelih. Kada ada lagi istilah mati. Artinya fisik atau jasad seseorang kada menua di dalam sorga. Kada ada lagi sel-sel awak itu betuha, tetap inya kayak itu aja. Kisaran umuran 30-an. Apapun yang pian tutoy, apapun yang pian makan di sorga, jangan khawatir kolesterol, asam urat, gula darah, jantung, dan lain-lainnya. Penyakit-penyakit orang tua. Menang anu-anunya kada paham lagi. Nang 20-an ke bawah kada ngerti lagi, nang pantangan-pantangan kada paham buan pian. Tapi karena pian tua, umur 40-an ke atas, tahu toh istilah pantangan. Kada kawa makan ini raum. Kada kawa teminum ini bisa sakit pinggang. Dan aneka macam penyakit lainnya. Aritan-aritan. Makanya jangan heran ketika orang di atas umur 40-an, 50-an, di kantong bajunya tuh ada caplang, presker, minyak kayu putih, aritan banyak. Kenapa kayak itu? Karena adanya penuaan di dunia. Sesugih apapun pian di dunia, sekaya apapun harta pian, ada batasan, ada limitnya menikmatinya. Ada yang namanya kematian, tapi di dalam sorga kada ada lagi kematian, disembelih. Sehingga disebut Rasulullah, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Penghuni surga ketika dapat pengumuman bahwa kematian gak ada lagi, mereka pun bertambah gembira, himung, arai kita. Yang tadinya sudah gembira, senang, sukacita, tambahnya pengumuman kematian gak ada lagi, tambah gembira penghuni surga. Nah itu, yang lakian tambah gembira, menikmati aneka macam nikmat yang Allah sediakan. Allah beri pasangan bidadari. Biniannya bang, adakah bidadara? Wallahu a'lam. Gembira karena kadada lagi yang namanya kematian. Sebaliknya ujar Nabi, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Ini yang mengerikan. Apa yang mengerikan? Ketika penghuni neraka dapat pengumuman bahwa kadada lagi nang bakalan mati selawasan. Mereka-mereka yang sudah tadinya dimulai proses siksanya dengan aneka macam dahsyat siksa, dapatnya pengumuman lagi
bahwa kadada istilah mati tambah bersedih, tambah gundah gulana, tambah mereka itu sakit hati ketika menerima pengumuman kematian kadada lagi. Ulun beri contoh ini. Di dunia, di alam dunia ini, ketika seorang manusia, mohon maaf, contohnya disiksa, dimutilasi tunggal butingan anggota tubuhnya, jari jemarinya dipotong tunggal butingan, misal siksa di dunia nih, manusia terhadap manusia lain. Setelah jari jemarinya tunggal butingan digunting pakai gunting besi, misal, merasakan dahsyat sakitnya orang yang disiksa tadi, tapi apalah daya, awaknya diikat, dibelenggu, misal. Setelah jari jemari batisnya dipotong, kemudian jari jemari tangannya, habis jari jemari tangan, daun telinganya dipotong. Setelah itu apa? Hidung disobek. Dan ini merasakan sakit itu hidup. Orang-orang yang merasakan sakit dimutilasi atau sakit disiksa kayak itu, harapannya apa? Lah kasihnya mati. Sehingga kadang merasakan pedihnya lagi nih, dipanggal-panggal awak. Apalagi zaman PKI dulu, sudah disayat-sayat, ditabur garam ulang, ditabur uyah. Bayangkan pedihnya kayak apa. Pian coba gisang batis sampai luka, taburi uyah. Padih ada, coba ya. Mun sakit jangan sarik dulu. Ketika sakitnya dahsyat kayak itu dan kada mati-mati juga, kemudian mulai tangannya dipotong dari sikunya misal, kemudian kakinya dipotong dari lututnya, masih hidup. Kemudian kemaluannya dikebiri misal, atau dikuyak kemaluannya, disayat-sayat, dan orang tadi hidup merasakan sakit masih. Apa di pikiran orang yang disiksa itu? Lebih baik lah kasih mati aja. Kehendaknya didor di kepala sekali sehingga mati langsung, atau sekalian dipotong leher. Tapi tujuan yang menyiksa tadi apa? Agar merasakan sakit itu tunggal dikitan berjam-jam sampai mati sorangan. Orang yang disiksa demikian harapannya lah kasih mati aja, sudah sakit benar. Mati aja, bunuh aja aku dengan satu tikaman, misal. Kayak itu juga yang terjadi pada penghuni neraka. Dan lebih dahsyat lagi siksanya. Ketika diumumkan pada buahnya, kededa lagi yang namanya kematian. Kada bakal mati, artinya siksa itu akan terus dirasa oleh buahnya dan kada diselesaikan dengan yang namanya al-maut. Disitulah penghuni neraka bertambah kesedihannya di atas kesedihan yang sudah ada. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, momen ketika kematian disembelih ini, ulun, pian, dan seberataan di sini akan melalui proses itu. Entah berposisikan sebagai ahlul jannah, penghuni surga, atau na'udzubillah tsumma na'udzubillah berposisikan sebagian daripada penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita belataan akan menyaksikan apa yang dikisahkan Nabi ini. Didatangkan kematian berbentuk fisik lalu disembelih, lalu diumumkan setelahnya, ya ahla jannati la maut, ya ahlan nar la maut, la ilaha illallah. Pahamlah tadi sudah. Wa yazdad ahlun nar huznan ila huznihim. Kenapa penghuni neraka bertambah sedih? Karena kadada secuil harapan untuk hilang rasa sakit. Kematian kadada lagi soalnya. Dan itu ngeri. Mengerikan. Bukan setahun dua, bukan 10 tahun. Mu'abbad, selawasan disiksa di neraka. Bagi mereka orang kafir atau orang murtad. Na'udzubillah min. Kada kegampangan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda di hadis yang lain, ahlul jannati 20 wa mi'atu sinfin, 80 min hadhihi al-ummati wa 40 min sa'iril umam.
Imam Haddad mempaparkan lagi hadis yang berkaitan tentang surga. Ujar Imam Al-Haddad, ahlul jannah, penduduk surga itu ishruna wa mi'atu sinfin, terdiri dari 120 golongan. 120 golongan. Thamanuna min hadhil ummah. 80 golongan dari 120 itu adalah bagian dari umatku, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un min sairil umam. Sedangkan sisanya 40 per 120 itu kuota gesan umat-umat nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira sebenarnya gesan kita. Apa kabar gembiranya? Di mana letak kabar gembiranya? Diumpamakan oleh Rasul, seluruh penghuni sorga itu 120 golongan. Per golongan sekian juta orangnya. Dari 120 golongan itu 80-nya itu dari umatku, ujar Nabi. Dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 per 120-nya itu kuota gesan seluruh umat nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jatah masuk surga umat terdahulu sedikit benar dibandingkan jatah masuk surga umat Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk khasais, keistimewaan yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sebenarnya wajib dan patut bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Cuman kadang kita kada sadar betapa nikmat, betapa istimewanya pian itu ulun ini ditakdirkan lahir termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau kita ini ditakdirkan Allah lahir di zaman Fir'aun. Jadi umat Nabi Musa misal. Kayak apa aturan-aturan dari Allah nang ketat, nang ngeri bagi umat Nabi Musa. Atau umat Nabi yang lain sebelum Nabi kita Muhammad yang disebut ulama. Kalau sekali dia berbuat dosa, pernah kita baca semalam di fase yang ketiga, umat Nabi terdahulu kalau sekali berbuat dosa itu langsung semacam ada pengumuman tertulis di depan rumahnya, fulan bin fulan melakukan dosa sekian-sekian. Seberataan manusia akan tahu apa yang diperbuatnya tadi malam. Belum lagi bicara taubatnya umat terdahulu, kada diterima taubat dan istighfarnya kecuali bunuh diri. Amun kita dipermudah dengan bujur-bujur taubat, istighfar, tanpa bunuh diri pun Allah terima. Siapa yang menjadi sebab ini semua? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ujar Nabi 80 per 120 penghuni surga itu dari golongan umatku. Sisanya 40 bakal jalan kuota gesan nabi-nabi terdahulu. Mohon maaf, umat nabi-nabi terdahulu. Cuma kalau berbicara populasi manusia di dunia, semakin ditarik ke zaman bahari, semakin populasi itu mengerucut sedikit dibanding kita ini. Dan semenjak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi, populasi manusia itu dari satu keluarga menjadi 2 keluarga, menjadi 3, dan terus berkali lipat. Semakin menuju akhir zaman, semakin padat manusia. Sehingga bisa dimaklumi juga kenapa 40 per 120 kuota untuk manusia dari umat nabi-nabi terdahulu untuk masuk surga. Semakin kesini kan semakin padat. Nah, pian berkaca aja Tanjung Tabalong ini zaman tahun 88. Pertama ulun pindah ke Tanjung, sunyi.
Mabuun itu jam 9 malam tuh sudah kadap. Wah ini bang, padat merayap. Ada yang menjual kebab, ada yang menjual pisang goreng, sampai jam 1 malam ada. Memang populasi itu kayak itu, semakin ke sini semakin padat. Ada yang sekali kawin beranak 5, anak yang 5 masing-masing kawin, beranak masing-masing 4, jadi terus memadat, berbanyak. Belum lagi yang bininya 2, 3, masing-masing bini beranak 10, misal. Pada intinya hadits ini kabar gembira 80/120 itu dari umat Nabi Muhammad SAW, penghuni surga. Wa qala alaihi assalatu wassalam lam araka jannati nama talibuha walakan nari nama haribuha. Di hadits yang lain Rasulullah bercerita atau bersabda, lam arakal jannatina matalibuha. Aku tidak melihat seperti sorga itu yang mana orang yang menuntut atau mengincar untuk masuk ke dalamnya sampai terguring. Aku tidak melihat seperti sorga itu ada yang orang kepengen masuk ke dalamnya tapi guring. Paham lah yang maksudnya? Sorga dan isinya tuh luar biasa. Diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam hadits-hadits, sifat-sifat sorga itu bagaimana luar biasa. Nikmat nang tak kunjung henti dan kada bahabisan. Belum hurul ain, bidadari nang luar biasa. Ada nang sawat taguring jar Nabi. Kada behimat menggawi ibadah demi bisa masuk surga. Itu keterlaluan maksud Nabi. Maksud taguring di sini artinya sudah mendengar bagaimana dahsyatnya surga dan isi-isinya, tapi tetap malas-malasan kada mau berbuat amal soleh untuk mengejar surga. Keterlaluan manusia itu. Kada usah jauh-jauh berbicara surga, ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan lebih ahli daripada bapak-bapak dalam bertukar, iyalah. Kada kawa terdengar diskon sedikit, lalu kajal aja pasar. Yang ada abahnya. Kita lakian kan simpel bertukar. Kalau binian kalau sudah mendengar ada diskon, berabut. Ketika ada pengumuman, contoh toko baju aja. Baju yang normalnya harga 100 ribuan, tiba-tiba diumumkan menjadi 20 ribuan. Diskon besar-besaran. Cuci gudang istilah ini. Toko besar berjual baju bermerek, ada brandnya terkenal, yang harganya di atas 100 ribuan, per bajunya tiba-tiba diumumkan cuci gudang. Selembarnya menjadi 20 ribu atau 15 ribu. Kira-kira apa yang terjadi pada ibu-ibu? Apa yang terjadi? Toko buka jam 8, jam 6 sudah ada yang parkir di situ. Kenapa? Mengambil kesempatan untuk dapat diskon besar-besaran. Nah itu perumpamaan toko di dunia, harta duniawi. Ketika harga turun jauh drastis, kita kadang hendak kehilangan kesempatan. Jaka kawa begadang di muka toko sehingga menjadi pembeli pertama. Nah ini jar Nabi, sorga dengan aneka macam nikmat dahsyat dikisahkan dalam Al-Quran dan hadis. Sawat ada nang bermalas-malasan kada mau, keterlaluan. Walakan nari nama haribuha. Dan jar Nabi, tidaklah aku melihat semacam neraka itu yang mana orang yang ingin melarikan diri dari neraka sampai terguring dan kada melarikan diri. Kurang lebih artinya, ketika diperdengarkan bagaimana dahsyatnya neraka Allah, siksa yang dahsyat, bagaimana api yang panas berpuluh-puluh kali lipat dibanding api dunia. Bagaimana ketika penghuni neraka kehausan dahsyat,
lalu meminta minuman, lalu disuguhkan hamim, minuman yang panas. Akhirnya mereka paksa minum dan terbakar muhanya sampai usus-usus bagian badannya pun terpotong-potong, tercabik dengan dahsyatnya api. Bagaimana Al-Quran mengisahkan neraka, bagaimana hadits menceritakan gambaran neraka. Masih ada nang kadahapun buka dari neraka, bersantai-santai, bahkan menggawi maksiat yang itu merupakan sebab masuk neraka. Keterlaluan manusia itu. Nah ini walakan nari nama haribuha. Wa qala alaihi assalatu wassalam man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi jannatu. Di hadits yang lain ujar Nabi, man khafa adlaja, siapa orang yang merasa takut, maka inya akan bergegas betulak sungsung. Kayak apa maksudnya ini? Ini perumpamaan dari Nabi. Siapa orang yang inya takutan melakukan perjalanan di malam hari, semakin larut malam, semakin tengah malam, semakin takutan, entah ada perampok, entah ada macam-macam di jalan. Adlaja, ketika inya takutan berjalan di malam hari, maka inya akan bergegas besungsung bulik ke rumah supaya kada tepa malam. Waman adlaja, dan siapa orang yang bergegas bulik, balagal manzil, maka inya akan sampai ke rumah. Nah ini perumpamaan Nabi. Siapa orang yang takutan neraka, maka inya akan bergegas beramal soleh. Dan siapa orang yang bergegas semangat beramal soleh, inya akan balagal manzil, ay dakhala jannah, masuk dalam surganya Allah. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Nah ini pun perumpamaan. Ala inna sil'atallah al-jannah, wa fi riwayatin hiya al-jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu ialah surganya Allah. Nah Nabi hendak memberikan pesan pada umat sidin, surga itu mahal. Surga itu eksklusif, mehong bahasa lainnya. Sebagian kan mahal itu mehong. Maksudnya apa mahal itu? Artinya kada kau bahasa santaian kalau hendak masuk surga. Hendak kepengen masuk surga, ulun bipai, hendak benar masuk surga, mudahan masuk surga. Tapi hidupnya santuy, sembahyang kulir, beribadah kulir, puasa Ramadan kada sing puasaan, hendak masuk surga, mahal surga itu. Kada kayak itu cara menebusnya. Harus ada kesungguhan, harus ada ijtihad, mujahadah melawan nafsu. Kada kau bahasa santaian. Lalu bagaimana? Gawi hal-hal yang fardu. Itu tebusan ke surga. Setelah masuk surga, apabila pian hendak dapat derajat tinggi dalam surga, karena surga pun ada level. Di samping yang fardu, gawi hal-hal yang sunnat, hal-hal yang sifatnya mustahab, hal-hal yang dianjurkan di luar yang fardu. Itu tebusan gesan masuk surga. Mahal, ghaliyah. Ini secara kada langsung, ya Allah, Nabi menyuruh kita sungguh-sungguh menebus surga. Jangan serampangan. Ke majelis taklim ketika lagi semangat, tulak. Ketika lagi pangulir, guring. Nah ini artinya kada cocok. Kada masuk kriteria orang yang sungguh-sungguh untuk menebus sil'atullah.
barangnya Allah, yaitu surga tadi. Istiqomah, hadir, semangat dalam kebaikan, amal soleh, itu orang yang layak masuk surga. Cuma memang ada mustasnayat. Ada beberapa hamba Allah yang sedikit berbuat amal soleh, ternyata di sisi Allah dianggap ganat, dan ternyata sebab itu masuk surga. Ada memang. Cuman itu bukan kaidah umum. Orang-orang pilihan enggak itu. Gara-gara misal memakani kucing dan kelaparan barak mati, lalu sigar kucingnya, ternyata itu dinilai oleh Allah ibadah yang besar, lalu sebab itu masuk surga. Memang ada yang kayak itu, cuma itu di luar kaidah umum. Itu ibarat pemberian istimewa dan kayak itu. Standarnya masuk surga harus bujur-bujur, sungguh-sungguh dalam beramal saleh. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi bersabda juga, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kubur ketika manusia dibangkitkan. Aku orang yang pertama dibangkitkan, ujar Nabi singkatnya. Ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat dari kubur masing-masing, yang pertama dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana qaiduhum idza wafadu, dan aku adalah yang menjadi pemimpin menggiring mereka ketika mereka datang. Wa ana khatibuhum idza anzatu, dan aku juru bicara manusia ketika mereka hanya bisa mendengar di hari kiamat kiamat. Wa ana syafi'uhum idza hubisu, dan aku yang menjadi penolong mereka ketika mereka ditahan. Kapan kejadian itu? Sebagaimana yang sudah kita baca, ketika mana di padang mahsyar. Nabi yang menolongi kita untuk masuk fase berikutnya dari alam akhirat. Wa ana mubasysyiruhum idza ayisu, dan aku, jar Nabi, yang akan memberi kabar gembira ketika manusia berputus asa di hari kiamat. Al-karamatu wa mafatihu yawma idzin biyadi. Kemuliaan dan kunci-kunci itu di hari tersebut berada di tanganku. Waliwaul hamdi yawma idzin biyadi, dan bendera alhamdu kelak berada di tanganku. Wa ana akramu waladi Adam ala rabbi, dan aku paling mulianya anak cucu Adam di sisi Tuhanku. Yatufu alayya alfu khadim, kelak di hari kiamat akan ada 1000 khadam atau 1000 yang akan membantuiku, mengelilingiku, jar Nabi. Ka'annahum baydun maknun, mereka khadam tadi yang berjumlah ribuan, bagaikan cahaya-cahaya yang meliputi. Au lu'lu'un manthur, atau bagaikan mutiara-mutiara yang bertebaran. Artinya Nabi di hari kiamat kena Rasulullah itu akan dikawal oleh ribuan khadim beliau, entah dari malaikat atau dari ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan wa karamatan ladih. Salawat dan salam Allah haturkan pada beliau, dan mudah-mudahan Allah tambahkan keutamaan dan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini selesai kita membaca fase umur yang keempat dari kitab Sabilul Iddikar. Ulang-ulangi. Fase pertama yang sudah kita baca semenjak manusia dititipkan dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berpindah-pindah dari sulbi ke sulbi, sulbi ke sulbi, sampai keluar dari sulbi abahnya sendiri dan lahir di dunia. Fase kedua ketika lahir di dunia, ketika inya hidup beraktivitas di dunia, dan fase kedua inilah
yang menjadi penentu bagaimana nasibnya karena di akhirat. Kemudian fase ketiga dari semenjak manusia meninggal dunia, keluar dari dunia dengan kematian sampai kemudian dibangkitkan Allah di padang mahsyar. Fase keempat dari semenjak dibangkitkan di padang mahsyar sampai melalui proses-proses hari kiamat, mahsyar, haud, kemudian faslul qadha, pembagian catatan amal, kemudian mizan, lalu ditutup dengan sirat, lalu penentuan sorga dan neraka. Itu fase keempat yang hanya kita khatamkan berbulan-bulan. Insya Allah di perjumpaan berikutnya masuk pada fase kelima. Apa fase kelima perjalanan manusia? Ketika mana yang masuk sorga masuk dalam sorga, yang masuk neraka masuk ke dalam neraka. Akan dipaparkan ayat-ayat dan hadis-hadis seputar tentang sifat-sifat neraka. Akan dipaparkan ayat-ayat dan hadis-hadis seputar tentang nikmat-nikmat sorgawi. Insya Allah kita kaji di perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan seberataan diberikan taufik dan kemudahan untuk bisa memanfaatkan bujur-bujur sisa umur agar layak dikatakan orang-orang yang mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan tamu kita juga. Kita kedatangan tamu malam hari ini, yaitu Habib Nagib Al-Haddad. Beliau dari Bekasi dalam rangka kunjungan dakwah ke Kabupaten Tabalong. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, kemudian dipermudah langkah-langkah beliau dalam menyebarkan syiar agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina ma'ahli al-qutri unda wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarda bi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya'a ulama نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya Bekasi di mana?